Sore Kak Kesya. Selamat sore Kak Vena. Selamat sore adik-adik. Kembali lagi dengan kita Dalam Efrata Kids. Puji Tuhan, adik-adik Anda di rumah, mari siapkan hatimu, kita akan beribadah. Mari kita kunci tangan, kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Sore hari ini kami masih diberi kesempatan beribadah online. Tuhan tolong kami berkonsentrasi mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdiri, kita siap untuk memuji Tuhan. Ikuti pujian ini ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan
beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tangan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Saya. Ya, kita angkat pujian I love you Jesus. Yeah. Siap-siap ya, ikuti gerakannya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my Sekali heart. lagi, lebih semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my Goyang heart. ya. Deep down in my heart. Tangan, Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ikuti pujian ini ya. Kunci tangan. Sama-sama kita nyanyikan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, lagi dari awal. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
ikuti apa yang kakak ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Masih ingat namaku? Siapa namaku? Apa? Maria? Siapa? Tebak dong. Jojo? Salah. Aku Deborah. Nah, saat ini siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Sudah siap? Siap? Oke. Ada cerita tentang seorang anak kecil yang disayang papanya, tapi saudara-saudaranya iri hati kepadanya. Siapa tahu namanya? Siapa? Tepat sekali, Yusuf namanya. Oke, kita saksikan ya gambar-gambarnya. Yusuf adalah anak yang dikasihi bapaknya, sangat dikasihi. Bapaknya memberikan baju yang bagus dan baru untuknya. Tetapi kakak-kakaknya sangat membencinya. Mereka begitu iri kepada Yusuf karena sang ayah sangat mengasihi Yusuf. Selain itu, Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Suatu ketika ia bermimpi berkas-berkas kakak-kakaknya sujud menyembah berkasnya. Ia menceritakan mimpi ini kepada kakak-kakaknya, tapi kemudian itu membuat kakak-kakaknya marah. Mereka berkata, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Engkau ingin berkuasa atas kami?" Lalu ia memimpikan mimpi yang lain pula. Diceritakan kepadanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya. Maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu?" Maka semakin irilah kakak-kakaknya kepada Yusuf. Suatu ketika mereka sedang berada di ladang, kakak-kakaknya melihat Yusuf datang. Mereka berkata, "Lihat si tukang pemimpi itu." Kemudian mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka mengambilnya dan membuangnya ke dalam sumur, saking mereka membencinya. Tetapi kakak yang lainnya jatuh belas kasihan kepadanya. Ia pun memberi ide bahwa Yusuf dijual saja. Akhirnya Yusuf dijual, teman-teman. Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar Midian. Yusuf pun dibawa pergi. Ketika mereka pulang, mereka berbohong kepada ayahnya. Mereka berkata bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas, teman-teman. Wah, ayahnya menjadi sangat sakit hati dan sedih. Ia menangis, bahkan berduka karena dia pikir Yusuf sudah mati. Padahal Yusuf sudah dibawa pergi orang-orang Midian itu. Yusuf menerima pergumulan yang sangat berat. Dia sudah dimasukkan ke dalam sumur, bahkan dijual kepada saudagar-saudagar orang Midian, dan kemudian dia masuk ke penjara karena kesalahan yang tidak dia lakukan. Begitu lama di penjara, sampai akhirnya sang raja memiliki sebuah mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh semua juru mimpi yang ada di Mesir. Teman-teman, Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Dan oleh kemurahan Tuhan, dia dipanggil untuk menghadap raja.
Kemudian raja menceritakan mimpinya. Ia berkata, ada lembu-lembu yang kurus, jumlahnya 7, dan 7 lembu yang gemuk-gemuk. Tetapi 7 lembu kurus itu memakan semua lembu-lembu yang gemuk-gemuk itu. Dan kemudian ia bermimpi lagi. Ada 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus-kurus. Kemudian 7 bulir gandum yang kurus itu dan tidak berisi memakan habis 7 bulir gandum yang berisi itu. Oleh pertolongan Tuhan, Yusuf pun mulai mengartikan mimpi raja tersebut. Ia berkata, "Ya raja, kedua mimpimu sama artinya, bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan, tapi kemudian akan datang 7 tahun kelaparan. Dan akan terjadi kelaparan yang sangat hebat di Mesir dan di kota-kota yang lain." Raja pun puas dengan perkataan Yusuf. Akhirnya raja mempercayakan seluruh Mesir kepada Yusuf. Ia diangkat untuk mengatur segala sesuatu yang dapat menghadapi kelaparan nanti. Dan Yusuf pun diangkat menjadi seorang pemimpin di Mesir. Nah, teman-teman, lihat perjalanan hidup Yusuf dari awal sampai akhir. Awalnya dia dibuang di sumur, dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin di Mesir. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, walaupun sepertinya hidupnya Yusuf berantakan, tapi bukan berarti rencana Tuhan tidak terjadi dengan tepat dalam hidupnya. Nah, Yusuf yang baik hati kini menjadi seorang pemimpin di tanah orang asing. Nah, teman-teman yang ada di rumah harus jadi anak-anak yang baik ya. Dengar-dengaran sama orang tua, sama guru-guru, dan setia beribadah. Amin. Puji Tuhan. Nah, tugas kita pada minggu depan akan diperagakan oleh kakak Kesya. Oke, sebentar lagi kita lihat ya. Nah, berikut gerakannya. 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sekali lagi ya. 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kumpulkan nanti di nomor di bawah ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tugas untuk minggu depan. Sekarang mari kita berdoa buat firman yang sudah kita dengarkan. Ikuti apa yang Deborah katakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Biarlah hidup kami seperti Yusuf yang baik hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Shalom Rain menghafal Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amin. Dadah. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Halo, saya Aksa Kalika. Saya akan menghafalkan ayat Alkitab. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih. Shalom, saya Yeskel Wirtama. Saya akan menghafalkan ayat Alkitab. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makasih Ko Ian. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selamat pagi, Shalom. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya, amin. Amsal 4 ayat ayat 23. 3. Jagalah hatimu Jagalah hatimu dengan dengan segala segala kewaspadaan, kewaspadaan, karena karena dari dari situlah situlah terpancar terpancar kehidupan. kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini saya akan menghafalkan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini saya akan menghafalkan Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat hafalan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih, God bless you. Ayat hafalan
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. God bless you. Amsal 4 ayat 23. Jagalah Jagalah hatimu hatimu dengan dengan segala segala kewaspadaan, kewaspadaan, karena karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Guys, ini kategori ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itulah pancar kehidupan. Bayar supaya cinta sebelum kategori ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dan segala ledakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Puji Tuhan, saya percaya adik-adik yang ada di rumah semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan ada
angkat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah, menyanyi, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati lewat ibadah ini. Kami akan tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.